adik-adik yang di rumah, apa kabar? Kakak Sarah sehat hari ini? Sehat. Iya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, semuanya sudah bangun, sudah mandi, sudah siap, hatinya siap untuk memuji Tuhan. Bersama-sama kita mengatakan Shalom, selamat pagi kepada semuanya. Silakan bangkit berdiri adik-adik.
menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita kuat, kita sehat, semua karena anugerah dari Tuhan, semua pemberian dari Tuhan. Bersama-sama kita menyanyi, aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Adik-adik, masih ada enggak yang suka marah-marah, suka ngambek-ngambek, atau enggak suka kelahi-kelahi sama kakak sama adiknya di rumah ya Kak Rina? Ada ya? Atau masih ada juga yang suka melawan mama papa. Wah, perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Iya, itu tidak baik. Dan kita akan mengakui semua dosa-dosa kita dan kesalahan kita kepada Tuhan dan tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi sambil menyanyi saya dalam luar atas bawah. Adik-adik, dengarkanlah berita anugerah dari Bilangan 14 ayat yang ke-8 yang berbunyi, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita kembali membuka Alkitab kita adik-adik ya. Dan kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 24 ayat 4b. Kita sama-sama baca ya. Kita mulai. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Katakan sama-sama, amin. Sebelum kita mendengar dan membacakan firman Tuhan, kita siapkan hati kita menyanyi firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 semakin besar, berbuah, 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 berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kepadamu pada pagi hari ini kami kembali anak-anak-Mu ya Tuhan, berdoa kepadamu walaupun lewat live stream ya Tuhan, tetapi kami tetap semangat dan kuat untuk mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan ini boleh kami pahami dengan baik dan benar, boleh kami praktekkan. Dalam nama Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin.
Nah, adik-adik, ada seseorang yang mau melakukan perjalanan ke satu kota. Namun sebelumnya ia menyuruh seseorang untuk melihat atau mengutus seseorang untuk melihat terlebih dahulu suatu kota itu agar dia bisa mempersiapkan segala yang dibutuhkan. Wah, demikian juga dengan bangsa Israel ketika mereka sudah dekat mau masuk tanah Kanaan. Tuhan pun berfirman kepada Musa, "Musa, pilihlah 12 pemimpin untuk melihat keadaan kota Kanaan. Apakah orang-orang yang tinggal di dalam itu banyak atau sedikit? Apakah mereka kuat atau lemah? Apakah tanahnya subur atau kurus? Dan apakah ada benteng-bentengnya atau tidak? Tapi jangan lupa bawa hasil dari tanah itu." Nah, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa itu, Musa pun mendengarkan. Kemudian dia memilih 12 pengintai atau 12 pemimpin dari setiap suku. Ya. Yang pertama bernama Semua, yang kedua bernama Safat, yang ketiga bernama Yigal, yang keempat Palti, kelima Gadiel, keenam Gadi, ketujuh Amir, kedelapan Setur, kesembilan Nabi, kesepuluh Gual, 11 Yosua, dan terakhir adalah bernama Kaleb. Ke-12 nama ini disebut 12 pengintai. Setelah Musa memilih itu, wah, Musa menyuruh dia pergi ke kota Kanaan. Wah, mereka pergi. Ketika sampai di sana, mereka melihat keadaan kota Kanaan itu, bahwa wah, benar, ini tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Setelah itu adik-adik, mereka pun kembali membawa berita kepada Musa. Iya, mereka mengatakan bahwa benar, kota itu berlimpah susu dan madu. Tapi mereka kuat-kuat, mereka banyak, sementara kita kecil-kecil dan tidak bisa melawan mereka. Tetapi ya, ada 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua, memberi semangat kepada bangsa Israel bahwa ya, memang benar mereka banyak dan kuat, tetapi Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan ini. Ia sudah menolong kita sehingga kita boleh sampai dengan selamat. Tuhan pun akan menolong kita untuk maju dan untuk menduduki kota Kanaan ini. Wah, demikian juga dengan kita adik-adik ya. Walaupun sampai saat ini kita masih bersusah payah atau masih kesusahan dalam belajar, belum bertatap muka dengan guru ya, tapi kita bisa belajar dari HP, bisa belajar lewat laptop, kemudian kita didampingi oleh orang-orang yang sangat menyayangi kita, termasuk ya ayah dan ibu atau kakak atau siapapun yang bisa menolong kita di rumah. Nah, dengan cara itulah Tuhan menolong kita dalam kesusahan apapun yang kita alami. Nah, cerita ini benar ada di dalam Alkitab. Amin. Kita membuka kitab Bilangan pasal 13, kemudian kita membaca dari ayat yang ke-30. Adik-adik sudah dapat semua?
Kitab Perjanjian Lama di depan, Bilangan pasal 13 ayat 30. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Kita mulai. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Itu firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita tidak perlu takut lagi ya, karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Kita menyanyi Waktu Aku Takut. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan, tapi kita bersama-sama dengarkan dulu nats firman Tuhan yang berkata dari Bilangan 15 ayat 3 yang berbunyi, "Dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu, sapi, kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nasar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan." Nah, adik-adik, kita menyanyi "Terima kasih ya Tuhanku." Kasih ya Tuhan atas segala berkat, ini persembahanku ku bawa padamu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, ini persembahanku ku bawa padamu. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat dan mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan telah menyertai kami dalam bernyanyi, berdoa, dan juga sudah mendengarkan firman-Mu. Di mana ya Tuhan firman-Mu mengajarkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, bahwa kami tidak perlu takut, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan mendampingi kami lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, bahwa lewat ibadah kami ini, kami juga anak-anak-Mu telah membawa ungkapan syukur kami kepadamu lewat persembahan. Tuhan berkenan memberkati semuanya itu, agar kami boleh pergunakan dengan baik, bagi yang akan kami kirim ke pusat maupun yang akan tinggal di jemaat kami, jemaat Laharoi. Berkati segala sumbernya, berkati pekerjaan orang tua kami.
Kami juga berdoa buat kami anak-anak sekolah ya Tuhan, yang sampai saat ini kami masih belajar daring atau belajar dari rumah. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kesabaran kepada kami, kekuatan, jauhkan kejenuhan dari anak-anak-Mu, agar tetap setia mengikuti pelajaran itu lewat daring. Berkati orang tua mereka yang selalu sabar dan tabah dalam mendampingi anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang mungkin dalam 1 minggu ini ada yang Engkau telah tambahkan umurnya 1 tahun. Engkau sempurnakan segala sukacita mereka ya Tuhan. Biar lewat pertambahan usia itu mereka merasakan bahwa Tuhan telah bersama-sama dengan mereka. Lanjutkan kasih pemeliharaan-Mu dalam pertumbuhan mereka. Kami juga berdoa mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang 1 minggu ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan mereka agar mereka cepat pulih, mereka kembali bermain, kembali belajar, bahkan kembali tetap memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kakak-kakak pembimbingnya Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami semua, memberikan kekuatan kesehatannya Tuhan, agar kami tetap setia dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada anak-anak-Mu walaupun lewat live streaming ya Tuhan. Begitu juga dengan tim multimedia yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau berikan kekompakan, Engkau berikan kebersamaan, kekuatan dan kesehatan, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami melakukan pelayanan ini demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami teringat juga ya Tuhan buat orang tua teman kami bernama Nola yang saat ini dirawat di rumah sakit. Engkau berkati Ibu Kekasih ya Tuhan, berkati obat-obatan makanan yang dia terima. Biar lewat semuanya itu Tuhan, Ibu Kekasih boleh pulih, boleh sembuh, kembali beraktivitas mendidik dan merawat anak-anak kekasih, bahkan kembali mengangkat tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawati. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa ungkapan syukur kami, doa permohonan kami yang kami bawa berlaskan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Bilangan pasal 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Amin. Kita menyanyi Aku Diberkati. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, Amin. Nah, adik-adik, kita berakar, kita bertumbuh di dalam Kristus. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku
Rina, selamat hari Minggu. Shalom.